Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Khususnya siswa-siswi kelas 4. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Matematika untuk SD TMI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan, terbitan dari GAP atau Gelora Aksara Pratama yang dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 6 ya, mengenai keliling dan luas bangun datar, tepatnya di soal penugasan ya. Oke. Soal penugasan ada di halaman 88 ya. Halaman 88. Nah, di sini ada 3 soal ya, terkait dengan segitiga. Oke. Yang pertama ini kita diminta menggambar segitiga dengan berbagai macam ukuran ya. Yang A ini 2 cm, 3 cm, 5 cm. Kemudian yang B ukurannya adalah 9, 3 dan 10 cm ya. Ini panjang tiap sisinya ya dari sekalian. Kemudian yang C ini segitiga dengan panjang sisi 5, 5 dan 8 cm. Kemudian yang D panjang sisinya 4, 5 dan 7 cm. Kemudian yang E panjang sisinya 11, 3 dan 15 cm. Kemudian yang F panjang sisinya adalah 6, 6 dan 6 cm. Ini segitiga sama sisi ya berarti ya, kalau digambar. Oke, langsung saja kita untuk nomor 1. Nah ini 1A itu panjang sisinya adalah 2, 3 dan 5 cm. Ini sudah saya gambarkan ya. Ya, ini kita ukur dengan menggunakan penggaris adik-adik sekalian. Nah, oke, ini nanti saya ukur lagi, saya buktikan ya, supaya adik-adik melihat ukurannya apakah sama atau tidak. Oke adik-adik sekalian ya, kita cek apakah ini 2 cm ya. Ini 2 cm, betul ya. Kemudian ini 3 cm ya. Nah ini 3. Kemudian ini 5. Oke. Ya ini tepat ya adik-adik sekalian ya. Jadi yang gambar A ini sesuai 2, 3 dan 5 cm. Kemudian untuk yang gambar B 9, 3 dan 10. Oke. Ini 9, 3 dan 10. Oke, kita cek yang 10 terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Oke. Ya ini ya, 10 cm. Ya. Ini ya, tepat 10 cm. Kalau digambar sini kok enggak. Nah. Ya, ini ya. Ini tepat 10 cm untuk yang B. Ya. Kemudian yang 9 cm. Oke. Ya, ini 9. Kemudian yang ini 3. Oke ya. Ini 3 cm. Oke, jadi untuk yang B ini 9, 3 dan 10 cm ya, bisa kita gambarkan juga. Kemudian yang C 5, 5, 8. Oke, yang 8 dulu ya. Oke, ini 8 cm. Kemudian yang ini ya 5 cm. Oke, yang ini 5 cm. Oke, yang C ya 5, 5, 8. Oke. Sekarang lanjut untuk yang D 4, 5 dan 7. Yang D itu oke 4 dulu ya. Oke, 4 cm. Kemudian ini 7 cm ya. Ini 7 cm. Kemudian ini 5 cm. Ya, jadi 4, 7 dan 5 ya. Kemudian yang E ini saya coba tidak bisa ya adik-adik sekalian ya.
dengan panjangnya 11, 3 dan 15 ini saya coba tidak bisa ya. Kemudian yang F itu 6, 6, 6 ini harus bisa ya. Ini segitiga sama sisi berarti ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini 6 cm. Kemudian yang di sini juga 6 cm ya. Ini 6 cm adik-adik sekalian. Ya, ini 6, kemudian satunya juga 6 cm. Oke. Sini aja. Nah, ini 6 cm. Oke. Berarti mulai dari gambar A sampai dengan F ya, bisa kita gambarkan semua ya, A, B, C, D, E, F, kecuali yang E. Yang E ini tidak bisa saya gambarkan ya, karena ukurannya ya, jadi sekalian ternyata tidak bisa terbentuk segitiga dengan ukuran 11, 3 dan 15 cm. Nah, sekarang kita ke soal nomor 2. Ukuran mana saja yang dapat membentuk segitiga? Berarti yang dapat membentuk segitiga tadi adalah ukuran A, B, C, D, dan F ya. A, B, C, D, dan F. Nah, yang E tidak bisa membentuk segitiga. Nah, kemudian nomor 3, tuliskan kesimpulanmu tentang syarat membuat segitiga. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini, kalau ketiga sisinya sama panjang, jelas ya bisa terbentuk segitiga, yaitu segitiga sama sisi. Ini untuk yang F berarti. Nah, kemudian kalau kedua sisi yang terpendek kita jumlahkan ya, kita jumlahkan itu hasilnya lebih dari atau sama dengan sisi yang terpanjang, itu bisa terbentuk segitiga. Misalnya ini yang A tadi ya, ini sisi yang pendek kan 2 sama 3, 2 sama 3 kita jumlahkan 5. Nah, sisi yang panjang 5, ini hasilnya sama ya, dua sisi yang pendek kita jumlahkan hasilnya sama dengan sisi yang terpanjang, itu bisa terbentuk segitiga. Nah, ini contohnya yang A ya, ini gambarnya tadi yang gambar A. Nah, ini tadi ya, 2 tambah 3, 5. Nah, ini kan hasilnya sama, ini bisa terbentuk segitiga. Nah, ataupun penjumlahan dua sisi yang terpendek itu hasilnya lebih dari sisi yang terpanjang. Nah, ini misalnya untuk yang B ya, yang pendek ini kan 9 sama 3, ini yang paling panjang, kita jumlahkan hasilnya 12. Nah, hasilnya lebih dari sisi yang terpanjang, itu bisa terbentuk segitiga nih. Berarti ya tadi 9 tambah 3, 12 lah, 12 itu kan. Nah, jadi kalau hasilnya sama dengan atau lebih dari, itu bisa dibentuk segitiga ya. Penjumlahan sisi yang terpendek itu hasilnya sama dengan atau lebih dari sisi yang terpanjang. Kemudian yang C juga kita lihat ya, ini sisi yang pendek kan 5 sama 5, 5 tambah 5, 10. Nah, ini kan lebih dari 8 ya. Kemudian yang D, sisi yang pendek berarti 4 sama 5, 9. Nah, lebih dari 7 bisa. Sedangkan yang E kenapa tidak bisa? Lah, itu tadi kita lihat sisi yang pendek di sini adalah 11 sama 3. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? 14. 14 itu ternyata tidak lebih dari atau sama dengan 15 ya. Justru kurang dari. Kalau kurang dari tidak bisa kita bentuk segitiga. Kemudian yang F 6, 6, 6. Nah, ini sama panjang berarti terbentuk segitiga sama sisi. Nah, sehingga kesimpulannya untuk nomor 3 soalnya berarti ini. Jadi segitiga dapat dibentuk jika dua sisi segitiga yang paling pendek dijumlahkan hasilnya sama. Contohnya untuk yang A tadi ya, dua sisi yang paling pendek dijumlah hasilnya sama atau lebih dari panjang sisi yang paling panjang. Ini sama, ini 2 tambah 3, 5. Nah, lebih dari itu contohnya ini berarti 9 tambah 3 tadi 12, lebih dari sisi yang terpanjang atau paling panjang. Tuh. Kemudian syarat yang kedua ya, ketiga sisinya sama panjang. Jelas ya, kalau ketiga sisinya sama panjang itu untuk segitiga sama sisi. Nah, itu adik-adik sekalian ya, untuk soal penugasan di halaman 88 ya, sudah kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, untuk selanjutnya nanti akan kita bahas latihan berikutnya, latihan 4 ya. Tetap ikuti terus di channel YouTube
Rifanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar ataupun saat mengerjakan soal-soal. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.